Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang aliran Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Al-Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Pada waktu kecilnya, ia berguru pada seorang Mu'tazilah terkenal, yaitu Al-Jubai, mempelajari ajaran-ajaran Mu'tazilah dan mendalaminya. Aliran ini diikutinya terus sampai berusia 40 tahun dan tidak sedikit dari hidupnya untuk mengarang buku-buku Mu'tazilah. Ia berguru pada Abu Al-Jubai, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Setelah itu ia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teori baru yang berbeda dengan Mu'tazilah yang kemudian dikenal dengan sebutan aliran Asy'ariyah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan al-sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar, atau wal jamaah, dari kalangan masyarakat. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah memiliki beberapa sifat, dan sifat-sifat itu bukan pada zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Meskipun penjelasan Asy'ariyah itu mengandung kontradiksi, hanya dengan itulah aliran tersebut dapat melepaskan diri dari paham ta'adul al-ulama yang artinya banyaknya yang qadim, setidak-tidaknya menurut pemikiran mereka. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersamaan dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan, Syiah sebagai dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul Al-Bait. Tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab fikih Asy-Syafi'iyah. Secara akidah, banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Secara tasawuf, merujuk pada ajaran Sufi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah antara lain Al-Juwaini dan Al-Ghazali, Imam Makhrazi, Abu Ishaq Al-Ishfiraini, Abu Bakar Al-Baqlani, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Doktrin aliran Asy'ariyah sebagai berikut. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah yang sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak sekali menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. B. Kebebasan dalam berkehendak. Dalam hal berkehendak, aliran Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasab dari Allah. C. Keadilan Tuhan. Menurut aliran Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Aliran Asy'ariyah yang mendapatkan bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang saleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Karena itu Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiranya, dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukum fasik, terserah pada Tuhan apakah
diampuninya dan langsung masuk surga, ataupun dijatuhkan siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu diserahkan Tuhan.